Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'allama wa ta'lima li fadata wa istifadah wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Sekarang kita memasuki bab istinja. Apa itu istinja? Bersuci. Istinja itu apa? Wudu kan bersuci. Wudu kan juga bersuci. Nggak, bahasa terjemahannya apa istinja itu? Hah? Apa istinja? Terjemahannya apa istinja? Apa? Tidak ada yang tahu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istinja itu cebok. Istinja itu namanya. Itu namanya istinja. Nah, ini istinja ini penting karena kadang ada orang yang tidak perhatian dengan istinja. Kadang-kadang ada orang yang istinjanya tidak bersih. Bahkan ada yang tidak istinja, ada yang tidak cebok. Kadang-kadang waktu bepergian berhenti di pinggir jalan, kemudian langsung dia buang hajat. Biasanya ya laki-laki. Ya pasti ada, tapi ya mungkin sedikit, lebih sedikit. Nah, ini juga satu hal yang tidak baik untuk dilakukan. Ini kita harus mewanti-wanti bahwasanya Rasulullah pernah memperingatkan tentang alat seorang laki-laki dan juga alat seorang perempuan, kelamin laki-laki dan juga kelamin perempuan. Pernah ada salah seorang sahabat yang bertanya, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke neraka? Kemudian Rasulullah menjawab, al-ajwafan, dua lubang. Apa dua lubang itu? Al-famu wal farju, mulut dan juga kemaluan. Itu yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Dari mulut bisa berbohong, bisa ghibah, bisa memfitnah, bisa mengadu domba, bisa mencela, bisa menghina, macam-macam. Dari farji, dari kemaluan apa? Maksiatnya, zina, apa lagi? Hah? Ya, orang istinja tapi dia tidak bersih kemudian sholat. Apalagi tidak sholat, sudah ada istinja, tidak sholat. Ini yang kebanyakan bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Ya, bukan cuma zina, bahkan dosa homoseksual dan juga lesbi itu jauh lebih besar dibanding zina. Tahu kenapa alasannya? Tahu homoseksual? Ya, tahu. Laki-laki sama laki-laki. Kalau lesbi itu perempuan sama perempuan. Kenapa kok dosanya jauh lebih besar dibanding zina? Kira-kira kenapa? Menyalahi kodrat, tidak normal. Mau ngapain juga? Kalau laki sama perempuan ya bukan berarti itu dibenarkan, tetap salah. Tapi itu kalau kita berpikir normal, itu orang normal itu. Karena laki cari perempuan, perempuan cari laki-laki. Tapi kalau laki-laki cari laki-laki ini dicari apanya? Perempuan cari perempuan itu.
Bahkan di Play Store itu saya dapat informasi ada aplikasi khusus di Play Store itu. Jadi aplikasi itu digunakan untuk komunitas-komunitas. Di situ ada komunitas yang khusus laki-laki, namanya gay namanya. Ada yang komunitas khusus perempuan. Sampai difasilitasi seperti itu. Ya, itu harus diberantas penyakit seperti itu. Kadang-kadang karena pergaulan, kadang-kadang seperti itu. Jadi sesekali lah orang yang punya penyakit seperti itu jangan terlalu sering bergaul dengan laki-laki. Sesekali. Biar sembuh itu penyakitnya. Kalau perlu cepat-cepat nikah orang-orang seperti itu. Kalau enggak ya bisa bahaya. Bahkan saya pernah dengar cerita itu. Jadi ada seorang laki-laki senang sama seorang laki-laki di satu pondok pesantren gitu. Akhirnya sudah sama-sama keluar dari pondok. Ternyata yang disukai itu anggap yang cewek itu sudah nikah. Akhirnya patah hati dan dia tidak mau nikah selama-lamanya. Saking parahnya itu. Nah ini al-ajwafan ini yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, yaitu mulut dan juga kemaluan. Dalam hadis yang lain disebutkan man waqahullahu syarra ma baina lihiyaihi wa rijlaihi dakhalal jannah. Orang yang bisa menjaga di antara kedua rahangnya. Apa kedua rahang itu? Di antara kedua rahang, mulut, wa rijlaihi, dan di antara kedua kakinya apa? Kemaluan, dakhalal jannah. Orang yang bisa menjaga mulutnya dan juga bisa menjaga kemaluannya, maka dia akan masuk surga. Dan yang akan kita bahas adalah istinja dengan batu. Kalau istinja dengan air tidak usah dibahas. Kenapa? Ya, gampang kan ya, karena sudah sehari-hari kita istinja dengan air. Yang akan kita bahas itu adalah istinja dengan batu atau yang semisal dengan batu. Contohnya apa? Contohnya tisu. Tapi di sini tisu yang tisu kering, bukan tisu basah. Jadi istinja pakai tisu itu ya diperbolehkan. Tapi asal jangan pakai tisu basah. Kan ada jenis tisu basah kan ya. Biasanya dipakai anak-anak kecil kadang-kadang itu. Itu tidak diperbolehkan. Kalau kita milih mana yang lebih afdol antara istinja dengan air dan dengan batu, yang paling afdol itu digabung kedua-duanya. Pertama pakai batu dulu, kemudian air. Kalau kita memilih salah satunya, mana yang lebih afdol? Air, karena lebih bisa membersihkan. Kalau misalkan kita milih dua-duanya tapi diawali dengan air, ya tidak usah batu. Kenapa? Ya karena sudah air. Kalau milih dua, ya pasti air dulu kemudian baru batu. Dan istinja dengan batu itu tidak sama seperti orang tayamum. Orang tayamum itu selama masih ada air dan dia bisa menggunakan air, maka dia wajib pakai air, tidak boleh pakai debu. Pakai batu, debu. Masa mau tayamum pakai batu? Berbeda dengan istinja pakai batu. Walaupun lagi banjir, banyak air, boleh istinja pakai batu. Ya, sesekali coba dipraktekkan. Tapi nanti ada syaratnya. Biar pernah ngamalkan ilmu fikih. Tapi ada syaratnya. Dan ini kemungkinan bisa diamalkan kalau lagi di rumah. Kalau di perjalanan susah nyarinya. Nah, jadi kalau istinja pakai batu itu tidak harus tidak ada air. Walaupun lagi kebanjiran, banjir bandang, banyak air di depannya, boleh istinja pakai batu. Syarat istinja dengan pakai batu itu apa? Akan saya jelaskan dulu, baru nanti kita baca teks dari kitab Safinatun Najah. Ada yang berhubungan dengan alatnya, ada yang berhubungan dengan caranya, ada yang berhubungan dengan tempat yang dibersihkan itu. Berarti ya alatnya itu. Dari alatnya dulu kita bahas. Nanti kita menyusul baca kitabnya. Alatnya, batunya itu jenisnya seperti apa? Yang pasti pertama padat. Ya, kalau bukan padat kan berarti kebalikannya apa padat? Cair ya, otomatis
sudah tidak memenuhi syarat, padat, berisi. Isinya apa? Padat, kemudian suci. Ada benda padat tapi tidak suci, maka ya tidak bisa digunakan untuk istinja. Contoh apa? Kotoran sapi yang sudah lama mengering, atau mungkin sengaja yang masih basah itu dibentuk seperti batu, kemudian didiamkan, dijemur, atau mungkin di oven. Itu kan jadi padat, tapi dia itu najis. Padatnya sudah memenuhi syarat, tapi sucinya tidak memenuhi syarat, dia najis, maka tidak bisa digunakan untuk istinja. Yang ketiga, kering syaratnya. Ini harus terpenuhi semua loh syarat ini, tidak boleh cuma satu-satu. Padat harus iya, suci iya, kering iya. Kalau ada basah-basah, ya nanti najis semua. Ini ya, pakai benda padat, suci, tapi ada basahnya, ya nanti najis semua. Gimana caranya bisa bersihkan? Seperti tisu basah itu tidak bisa dia pakai. Itu kan benda padat, suci, tapi basah, tidak bisa digunakan untuk mensucikan najis, untuk beristinja. Kalau anak kecil gimana? Kalau anak kecil ya sebenarnya tetap tidak bisa. Cuma karena anak kecil kan tidak ada hubungannya sama sholat, tidak ada hubungannya sama ini sama itu. Nanti yang perlu diuruskan yang ibunya itu, tangannya harus disucikan. Ketika mau sholat ini juga jangan sampai masih ada nempel-nempel najis. Walaupun sebenarnya anaknya ini juga ya kalau bisa pakai tisu kering ya lebih bagus. Kalau tidak bisa, ya anak kecil masih belum ada hubungannya sama bersuci dan lain sebagainya, ya sebenarnya masih bisa dimaklumi kalau anak kecil itu. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, bisa mengangkat kotoran. Karena ada benda itu padat, suci, kering, tapi tidak bisa mengangkat. Contohnya apa? Kelereng, beling, kaca. Paham? Kelereng ya adat, suci, kering, tidak bisa ngangkat. Bisa enggak orang istinja pakai kelereng? Tidak bisa nempel dia itunya, kotorannya. Atau pakai beling, luka-luka semua. Atau pakai kaca, ya susah. Dia kan padat, tapi karena dia licin kan, tidak bisa ngangkat. Yang kelima, ini harus terpenuhi semua, tidak boleh satu. Harus terpenuhi semua. Tidak dimuliakan, tidak terhormat. Contoh apa yang terhormat? Emas? Bukan, ini berhubungan dengan makanan. Contoh biasanya kalau ada acara pernikahan yang bahannya dari beras yang putih, biasanya apa panjang itu apa namanya ya? Tetel ya, tetel. Iya. Iya. Benar, tetel ya. Itu kalau sudah lama kan bisa padat, mengering dan keras. Itu sudah memenuhi syarat, padat, suci, kering, bisa ngangkat kotoran. Tapi syarat yang kelima ini tidak memenuhi karena dia terhormat. Ini kan makanan. Jadi tidak bisa dipergunakan untuk istinja. Bahkan di syarah yang di sini yang Kasifatus Saja, ini saya pakai dua syarah. Yang pertama Nailur Roja yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Yang kedua ini Kasifatus Saja dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar. Beliau itu karangannya banyak. Jadi ini perpaduan dari masyayikh dan habaib. Ini dari ulama kita di Indonesia, ini dari ulama yang ada di Tarim. Jadi termasuk yang terhormat itu tidak boleh istinja dengan makanannya jin. Apa makanannya jin? Tulang-tulang. Khawatir nanti jinnya tersinggung, itu kurang ajar, itu makanan saya dipakai istinja. Khawatir nanti jinnya itu masuk ke orangnya itu. Makanya kalau pas lagi ada tulang-tulang
kemudian dibuang, niat sedekah sama jin biar dia diganggu. Khawatir nanti di rumahnya sering diganggu karena tidak dikasih makan itu. Makanya jin itu tulang-tulang itu. Kalau makanannya manusia ya bukan tulang, dagingnya. Kayaknya orang-orang di Arab itu heran sama orang Indonesia. Bahkan sampai dagingnya pun tulangnya pun kadang-kadang dimakan, di presto. Dimakan. Kayak di Arab Saudi, di Yaman, di Tarim itu kayak jeroan, hati itu tidak dimakan, ceker, kepala itu dibuang itu. Kadang-kadang orang-orang Indonesia pagi-pagi pergi ke pasar nyari seperti itu. Berhubung kok setiap kali pagi-pagi ke pasar kok nyari itu, wah ini dijual kayaknya enak ini, akhirnya dijual. Itu di sana dibuang semua itu. Indonesia sampai kikil-kikil itu dimakan. Orang sana itu heran sama orang Indonesia itu. Semuanya diolah, sampai ceker-ceker yang mestinya orang sana tidak mau, itu tidak doyan itu. Ceker apa itu. Di sini jadi makanan yang lumayan favorit. Tidak boleh. Pokoknya 5 itu harus terpenuhi. Kalau ada satu saja tidak terpenuhi maka tidak bisa digunakan untuk istinja. Ini dari segi alatnya. Contoh makanan yang lain apa? Biasanya ada makanan itu namanya wajik, tahu wajik? Bentuknya itu, ya, kayak gitulah, kayak itu. Itu kan agak keras itu, walaupun masih baru buat. Apalagi sudah lama, itu bisa mengeras itu. Itu kan memenuhi syarat 4 syarat: padat, suci, kering, bisa mengangkat kotoran. Tapi syarat yang 5 tidak terpenuhi karena dia dimuliakan, terhormat. Contoh pakai sampul buku yang ada ilmunya, sampulnya atau sampul Quran, ya tidak diperbolehkan. Tidak harus makanan sebenarnya. Pokoknya itu terhormat, dimuliakan, tidak diperbolehkan. Kalau pakai HP gimana? Karena orang kaya. Langsung dijual itu HP-nya. Itu dilihat dari alatnya. Dilihat dari caranya. Caranya adalah dengan menggunakan satu batu tapi memiliki 3 sudut. Ada beberapa pilihan. Satu batu memiliki 3 sudut. Paham ya gambarnya? Lupa. Padahal tadi malam saya sudah mau mempersiapkan nyari batu yang ada 3 sudutnya. Pokoknya ada batu 3 sudut. Kemudian tidak harus segitiga. Kadang-kadang kan bukan segitiga. Pokoknya ada 3 sudut. Kemudian satu sudut dulu dipakai. Dan tangannya juga harus hati-hati. Jangan sampai. Dan itu yang sudah dipakai itu juga harus hati-hati. Khawatir juga nempel di bagian yang lain. Kemudian sudut yang kedua, sudut yang ketiga. Kalau sudah cukup ya sudah, berarti sudah bersih. Kalau masih belum, bisa ditambahi lagi. Tapi harus minimal 3, tidak boleh 2. Minimal 3, tidak boleh 2. Atau bisa menggunakan 3 batu. Ini bukan 3 sudut, 3 batu. Siapkan 3 batu. Batu yang pertama, urutan pertama batunya dibersihkan. Kemudian batu yang kedua, batu yang ketiga. Kalau sudah bersih, sudah suci ya sudah cukup. Kalau masih belum bersih bisa ditambah lagi. Tapi sunnahnya itu ganjil. Berarti kalau 3, 5, 7, 9, 99. Tidak tahu itu orang buang hajat apa yang dikeluarkan. Jadi sunnahnya itu ganjil. Dan harus bersih. Kalau tidak bersih ya tidak bisa, tidak memenuhi syarat. Ya walaupun sudah 3 batu atau 3 sudut dari satu batu tapi masih belum bersih, atau bahkan sampai 99 kali masih belum bersih, ya tidak memenuhi syarat, ya harus bersih.
Bersih itu bisa dilihat dari apanya? Dari alatnya itu. Nah, itu bisa dilihat dari situnya. Kemudian itu dari segi caranya. Kita lihat dari segi yang akan dibersihkan. Paham ya yang akan dibersihkan ya? Ini, dubur ini. Boleh istinja dengan batu. Yang kita bahas batu ya, bukan air ya. Kalau air sudah gampang itu. Pertama syaratnya sebelum kering. Kalau sudah kering kenapa emangnya? Kalau kotornya sudah kering. Ya, pertama sulit, kedua kasihan. Kayak orang ngerok itu. Kalau sudah kering. Sulit untuk dibersihkan juga kasihan kulitnya. Batunya kan kasar. Harus sebelum kering. Kalau sudah kering bagaimana? Wajib pakai air. Yang kedua syaratnya kotorannya belum kemana-mana. Kemana-mana itu artinya ya namanya tahu sendiri kan, ada lubang di situ tempat keluarnya kotoran, kemudian ada di area situ. Kemana-mana itu artinya dubur itu kalau kita berdiri itu ada yang buka tutup. Ya mohon maaf. Kalau kita berdiri itu ada yang buka tutup. Itu masih di area dubur situ. Kalau sudah kemana-mana sudah nyampe di sini, yang kelihatan kalau kita berdiri. Kalau seperti itu bagaimana? Ya sudah tidak perlu pakai batu. Kenapa? Karena nanti tambah sulit. Wajib pakai air. Kemudian yang ketiga, tidak kemasukan barang yang lain. Contohnya apa? Percikan air, misalnya. Berarti sudah kecampuran dengan sesuatu yang lain. Kalau sudah ada campuran yang lain, kemasukan barang lain, semisal kena percikan air, ya sudah wajib pakai istinja pakai air. Sesekali dipraktekkan. Jangan berkali-kali kalau tidak bisa. Ini bisa dipraktekkan pada saat perjalanan sebenarnya. Di pesawat, kadang-kadang tidak ada airnya itu, disiapkan tisu. Atau di kereta api, kalau di bis tidak mungkin ada. Di bis, kereta api mungkin ada itu biasanya. Atau di pesawat, atau di mana biasanya? Kapal laut, ada apa enggak? Saya tidak pernah naik kapal laut. Sama ya. Nah. Saya tidak pernah naik kapal laut. Kalau pesawat sudah beberapa kali. Kereta pernah. Satu kali pas waktu saya mau berangkat ke Yaman, ke Jakarta itu naik kereta. Kita bahas, akan kita baca. Yang penting sudah paham. Nanti biar cepat keterangannya. Syurutu izza'il hajari samaniyatun. Syarat istinja dengan batu itu ada 8. Pertama, ayyakuna bi salasati ahjar. Harus menggunakan 3 batu. Atau tadi itu 1 batu dengan 3 sudut. Tidak apa-apa. Sudah masuk kan ya? Ini tinggal baca teksnya saja. Wa ayyunqal mahal. Tempatnya itu harus benar-benar bersih. Kalau tidak bersih maka tidak cukup untuk istinja dengan batu. Wa alla yajifan najisu. Najisnya masih belum kering. Tadi itu sengaja saya kelompokkan biar gampang, ngingetnya itu biar gampang. Kalau ini apa? Campur-campur. Najisnya masih belum kering. Berarti kalau sudah kering tidak bisa menggunakan batu, harus menggunakan air. Wa alla yantaqila. Tidak berpindah, masih belum kemana-mana. Kemana-mana itu biasanya contohnya orang apa ya? Orang diare. Itu kadang-kadang sampai kemana-mana. Kalau seperti itu contohnya, kasusnya wajib pakai air. Kemana-mana batasnya tadi itu, yang bisa buka tutup itu. Kalau melewati yang bisa buka tutup itu sudah dianggap kemana-mana, berarti harus pakai air. Paham ya? Saya bahasanya soalnya bahasa buka tutup itu, paham ya? Paham. Pokoknya itu
ukurannya kalau kita berdiri itu nutup, tidak kelihatan. Nah itu batasannya. Kalau sudah melewati itu, maka itu sudah dianggap kemana-mana dan wajib pakai air, tidak boleh pakai batu. Wa alla yatra alaihi akhar, tidak kecampuran dengan sesuatu yang lain. Contohnya tadi itu seperti percikan air. Tapi ini tidak termasuk misalkan keringat. Keringat ini kan alami, jadi tidak masalah. Walaupun sudah keringetan karena tidak selesai-selesai maka tidak apa-apa. Atau kecampuran sesuatu yang kering tapi suci. Contohnya tiba-tiba keluar kerikil misalkan, tidak masalah. Kenapa? Karena dia bukan basah dan dia juga bukan najis, tidak masalah. Wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, tidak melewati safhah. Safhah kayak halaman ya. Safhah itu yang dimaksud itu yang bagian belakang itu. Istilah fikihnya itu safhah. Safhah itu halaman kalau diterjemahkan. Tadi itu safhah itu yang bisa buka tutup tadi itu. Kalau yang depan yang tidak melewati yang itu sekitar area lubang itu. Kalau sudah melewati di lebih dari sekitar area lubang itu, maka itu sudah dianggap kemana-mana dan wajib menggunakan air. Kemudian wala yusibuhu ma, tidak terkena air, tadi sudah kena percikan air. Jadi walaupun istinja di kamar mandi di jeding pakai batu, tidak masalah, di situ ada banyak air. Sesekali dipraktekkan, karena yang paling afdal itu kan mengumpulkan dua itu, batu kemudian air. Tapi syaratnya harus batu dulu. Kalau air dulu ya percuma, karena sudah bersih, sudah pakai air. Wa antakunal ahjaru tahiratan, batunya harus suci. Ya percuma batunya sampai 3 batu tapi batunya najis, mutanajis namanya, terkena najis, maka tidak cukup. Di sini ada sedikit tambahan keterangan. Kalau kita istinja dengan batu atau istinja dengan air, apa bedanya? Di sini di Syekh Nawawi menjelaskan, kalau istinja dengan air itu disunnahkan, dianjurkan mendahulukan yang kubul dulu, yang depan dulu. Kalau kita istinja pakai air, depan baru belakang. Ini hal yang sepele sebenarnya, tapi kita ngamalkan kitab yang dikatakan oleh beliau ini juga hal yang penting. Jadi kalau istinja pakai air itu lebih sunnah, lebih dianjurkan mendahulukan yang depan dulu baru belakang. Walaupun sebenarnya tidak ada masalah, tidak dosa. Mau belakang dulu, mau depan dulu ya no problem, tidak apa-apa. Tapi yang sunnah kalau pakai air, yang depan dulu, paham ya, yang depan ya, kubul, kemudian baru belakang. Tapi kalau istinja pakai batu, apa? Belakang dulu, baru kemudian depan. Itu bedanya. Tapi itu hal yang sunnah. Dan insya Allah besok akan kita lanjutkan pembahasan fardunya wudhu. Ini juga penting, khawatir cara wudhu kita masih belum benar, sehingga otomatis sholatnya juga tidak sah. Ini penting. Kemarin saya ngisi di daerah Sumber Malang. Saya diminta untuk ngisi kursus bahasa Arab ke anak-anak yang ada di sana, anak-anak sekelas SMP, sekelas aliyah. Tapi saya bilang begini, kalau menurut saya kursus bahasa Arab itu penting, tapi lebih penting lagi kalau mau saya akan ajarkan bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar. Karena itu ibadah sehari-hari yang pasti dilakukan, dan orang pasti melakukan itu karena kewajibannya. Nanti urusan kursus bahasa Arab itu menyusul nanti. Karena tanda-tanda orang yang mengikuti hawa nafsu itu lebih mementingkan yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Itu penting. Jadi nanti akan saya langsung praktekkan cara wudhunya dan juga cara sholatnya, juga ada teori-teorinya. Kita baca kitab-kitab yang kecil seperti itu.
Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.